Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Asmina SPD, mengajar di SMP Negeri 1 Angkola Maratais. Ini akan saya lanjutkan mengenai pengimbasan daripada AKM. Itu mari kita lanjutkan melalui daripada pelajaran daripada penjelasan daripada AKM tersebut. Oke, mari kita lanjutkan dalam pengimbasan daripada tahapan guru belajar Sri AKM. Adapun pembagian daripada Sri AKM terdiri dari 1. Orientase, 2. BIMTEK, dan 3. Pengimbasan. Untuk ini dalam penjelasan daripada yang pertama mari kita ikuti, yaitu orientase, di mana tujuan daripada ataupun tahapan daripada orientase terdiri dari 1. Terdiri dari latar belakang, 2. Tujuan umum, 3. Kebijakan, sedangkan yang keempat alur program guru belajar Sri asesmen kompetensi minimum. Jadi dalam suatu orientasi itu terdapat tahapan dari pembelajarannya terdiri daripada 32 jam pelajaran. Jadi dalam situ terdapat suatu adanya sifat fleksibel yang terdiri dari modular dan belajar bersama. Dalam arti pentingnya suatu asesmen nasional, adapun asesmen nasional perlu kita ketahui ada beberapa kecakapan dalam abad ke-21 yang terdiri dari kecakapan belajar dan secara berinovasi, sedangkan yang kedua kecakapan dalam menggunakan teknologi informasi, sedangkan yang ketiga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Adapun kecakapan hidup dalam abad ke-21 ini terdiri daripada profil dalam karakter belajar dalam Pancasila. Yang pertama, di dalam kecakapan hidup abad ke-21 ini mempunyai suatu unsur-unsur yang terdiri dari beberapa poin. Yang pertama di situ adanya harus kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua berkebinekaan secara global. Yang ketiga adanya sifat secara mandiri. Yang keempat harus bernalar secara kritis. Yang kelima mempunyai suatu sifat kreatif. Dan yang keenam adanya suatu kerjasama secara gotong royong. Jadi untuk kelanjutan daripada keterkaitan asesmen nasional tersebut dalam kecakapan tersebut terdiri dari kecakapan pelajaran Pancasila, adanya suatu sifat kompetensi siswa, di mana maksud daripada kompetensi siswa itu mempunyai dua suatu alunan yang terdiri dari kecakapan hidup abad 21 dan yang terdiri baru profil belajar Pancasila. Untuk ini mari kita tengok gambarnya untuk selanjutnya. Sekarang mari kita yang kedua, yaitu BIMTEK, di mana BIMTEK program ini diefektifkan bila mempunyai adanya suatu program yang terdiri dari satu konsep mengikuti instruksi pembelajaran, kedua mempelajari konsep secara seksama, 3 mengisi kuis dan diskusi, sedangkan yang keempat melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Jadi dalam suatu konsep literasi membaca ada suatu komponen AKM terdiri dari yang pertama konten, kedua kognitif, dan ketiga konteks. Jadi di dalam suatu konteks tersebut untuk melanjutkannya terdiri dari secara konten, di mana konten meliputi suatu. Selanjutnya konten bilangan dan
data. Untuk selanjutnya yaitu terdiri dari proses kognitif dan konteks. Dalam perbedaan dan pelajaran secara berbasis kompetensi dengan berbasis kontennya terdiri dari dua, yaitu secara pembelajaran secara kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Untuk selanjutnya kita lanjutkan yaitu analisis kategori penguasaan kompetensi untuk menindaklanjuti pembelajaran yang terdiri dari 4 dasar. Yang pertama, perlu secara intervensi khusus, sedangkan yang kedua adanya suatu dasar, ketiga cakap, dan keempat adanya kemahiran. Jadi di dalam suatu segitiga pembelajaran asesmen mempunyai suatu pengalaman siswa ada 3, yaitu kurikulum pembelajaran dan asesmen yang terdiri dari adanya sifat kurikulum pembelajaran dan asesmen. Jadi dalam suatu kurikulum adanya suatu seperangkat ataupun tujuan daripada kurikulum, seperangkat kompetensi yang penting dikuasai oleh murid. Sedangkan pembelajaran serangkaian aktivitas yang dilakukan di ruang kelas. Sedangkan yang ketiga asesmen, di mana maksud daripada asesmen yaitu proses pengumpulan ataupun menganalisis dan melaporkan sejumlah informasi yang berkaitan dengan kondisi murid. Udah, terima kasih. Baru ucap saya pula. Demikian pengimbasan daripada asesmen. Sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.